Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu rasulahu basira wa naziran wa da'iyan ilal haqq. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Ringan langkah kaki kita, kemudian kita sudah menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib, dan juga kemudian amalan-amalan yang telah kita lakukan selama satu hari ini, dan juga yang akan kita lakukan setelahnya ini. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang selama ini kita lakukan. Salawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Para jamaah sekalian, keimanan itu mulai ditanamkan kepada kita manusia ini itu semenjak diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi ini. Kita, alhamdulillah, saat ini kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu selalu di dalam Al-Quran itu dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Kita terpanggil, kita puasa di bulan Ramadan. Itu dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kita berupaya semaksimal mungkin kita akan berangkat ke Mekah, ke Baitullah. Itu tanda bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi mulai dari masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, itu umatnya itu bermacam-macam wataknya menerima keimanan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi Nuh itu ratusan tahun dia berdakwah, hanya ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ratusan tahun. Tapi ternyata keimanan umatnya pada waktu itu, dan juga termasuk anaknya sendiri, anaknya Nabi Nuh, itu tidak beriman. Jadi bukan berarti para nabi dan rasul itu ketika menanamkan keimanan kepada umatnya, itu keluarganya itu dijamin oleh Allah itu akan menjadi orang yang taat dan patuh dan beriman kepada Allah. Tidak dijamin. Nabi Nuh itu ratusan tahun dia berdakwah, hanya ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi anaknya sendiri tidak mau beriman. Lalu kemudian kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga dakwahnya bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun dakwahnya kepada umatnya. Agar jangan menyembah berhala. Agar tauhidnya itu bersih, tauhidnya itu murni. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malah bapaknya yang tidak beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim. Itu Raja Namrud. Nabi Lut pun demikian.
Nabi Lut itu mendakwahi umatnya. Kita tahu itu kisahnya Nabi Lut itu. Apa yang terjadi pada kisahnya Nabi Lut itu? Nah, itu terjadi peristiwa atau kisah yang sesuka sama jenis ya, Nabi Lut itu ya, umatnya pada waktu itu. Nah, termasuklah yang didakwahin di situ semua umatnya dan keluarganya, tapi ternyata istrinya pun tidak beriman, istrinya Nabi Lut. Jadi nggak jaminan istrinya Nabi Lut saja tidak beriman, malah justru mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk istri Nabi Lut ini termasuk dalam kalangan yang sesuka sesama jenis. Itulah kisahnya Nabi Lut itu. Itu Nabi Lut. Nah, sampailah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah di kota kelahirannya, beliau diperangi. Hingga kemudian beliau berdakwah ke kota Madinah. Di kota Madinah lah dakwah Islam itu diterima dengan begitu banyaknya antusiasnya umat pada waktu itu yang ingin memeluk agama Islam. Nah, di Nabi Muhammad pun demikian juga. Keluarganya ada yang tidak beriman, walaupun dia membela Nabi Muhammad. Betul kan? Abu Lahab itu pamannya. Abu Lahab itu pamannya. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, siapa yang memeranginya itu marah, itu pamannya, tapi tidak beriman dia. Nah, itulah kalau kita lihat bagaimana perjalanan para nabi dan para rasul menyampaikan dakwahnya untuk memurnikan setidaknya akidah tauhid umat Islam pada waktu itu. Nah, maka kita alhamdulillah, ini keimanan kita ini harus kita jaga yang ada sekarang ini. Nah, menjaga keimanan itu ciri khas yang paling nampak itu adalah dengan cara membentenginya dengan amalan, yaitu amalan soleh. Jadi orang yang beriman itu tanpa beramal tidak ada apa-apanya. Gitu. Dia hanya beriman, tapi dia tidak beramal. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu keimanan yang pertama, baru kemudian beramal. Nah, jadi orang yang beriman saja tapi tidak beramal itu salah, keliru. Maka harus beramal. Ya, setelah kita beriman, maka kita beramal. Maka perbanyaklah doa-doa kita agar kita ini tetap menjadi orang yang istiqomah di dalam keimanan kita. Kemudian kita dalam ibadah kita pun kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, mudah-mudahan ini yang akan kita sedikit uraikan. Ini berkenaan dengan tema terbesar di dalam surat Al-Fatihah. Itu tema terbesar dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tema terbesar di surah Al-Fatihah itu. Itu adalah hidayah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan surga nantinya. Nah, itu mereka itu senantiasa berkata, nah, kita sering mendengar ini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Nah, sering kita dengar itu kan, guru-guru kita membaca doa ini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita yaitu hidayah. Nah, surga inilah hasil daripada hidayah Allah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu balasannya itu adalah surga, Jannatul Naim. Wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Tentu kita tidak akan memperoleh petunjuk dan hidayah Allah
kalau bukan karena petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, maka surat Al-Fatihah itu tema terbesarnya itu ya ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah masalah hidayah. Nah, kita di dalam sholat Al-Fatihah itu dia termasuk rukun. Maka kalau kita hitung dalam sehari Al-Fatihah yang kita baca itu minimal 17 kali dalam sehari. Itu yang wajib tuh. Artinya dalam sholat wajib kita. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah kita. Mungkin bisa lebih dari 20 kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam sehari. Nah, itu artinya kita memohon kepada Allah agar kita tetap diberi hidayah. Jadi Bapak, kita ini sebenarnya sudah diberi hidayah. Ya ini buktinya keimanan kita ini. Tapi kita tetap memohon kepada Allah agar kita tetap diberi hidayah dan ditambahkan lagi dengan hidayah yang kedua. Nah, hidayah yang kedua itu nanti ada ulama mengatakan ada 3 hidayah. Ada 2 hidayah yang kita minta itu, tapi itu nanti terangkum semua di dalam satu hidayah itu semua. Dimana dalam sholat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita minta kepada Allah itu, ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Di samping kita memohon kepada Allah itu tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Lalu kita juga menjelaskan kemauan kita itu kepada Allah. Apa kemauan kita kepada Allah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah kau berikan kepada generasi terdahulu. Siapa itu? Siratal anbiya'i wal mursalin. Itu jalannya para nabi dan para utusan-utusannya atau para rasul. Nah, sekaligus juga kita meminta kepada Allah agar jangan dikasih jalan yang 2 yang jelek. Apa jalan 2 yang jelek itu? Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan yang kau sesatkan. Jadi 2 jalan ini kita mohon kepada Allah agar dijauhkan kita. Itu jalannya orang-orang yang maghdub, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu kemudian dhalin, itu jalan orang yang sesat. Nah, jalan orang yang sesat itu orang yang tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau kita membawa kendaraan, kalau tanpa arah yang kita tuju dan tanpa petunjuk yang ada di kita, itu perjalanan kita tidak akan sampai-sampai. Maka perlu petunjuk. Begitulah juga dengan kehidupan kita ini. Maka kita itu butuh petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Nah, itulah dia hidayah. Nah, kita ini kan sudah diberi hidayah nih. Sudah diberi hidayah kita ini. Tinggal kita minta lagi tuh. Kita minta hidayah yang disuruh ulama tuh di dalamnya nanti ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik dan hidayatul tasbih. Semua itu terangkum di dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi yang kita butuhkan itu adalah petunjuk, dan petunjuk itulah yang disebut di dalam Islam itu hidayah. Nah, yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu kita itu butuh pembimbing, dan kita ini telah dibimbing oleh siapa? Secara tidak langsung kita dibimbing oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sebagai mursyidnya kita secara tidak langsung. Dengan apa? Dengan kita mengetahui hadis-hadisnya maupun sunnah-sunnahnya. Sehingga kemudian secara tidak langsung Rasulullah SAW itu mentornya kita. Kita nggak ketemu. Yang ketemu dengan Rasulullah itu para sahabat. Jadi sahabat Rasulullah SAW itu mentornya langsung Rasulullah SAW, mursyidnya, pembimbingnya. Nah, samalah dengan kita ini. Kita ini kalau baca Al-Quran, terkadang kita sudah tahu tuh tajwidnya,
hukum tajwidnya itu sudah tahu. Tapi kalau tidak ada mursyidnya, tidak ada pembimbing yang membimbing kita, itu yang kita baca itu bisa jadi salah, belum benar betul. Maka perlu ada pembimbing. Terkadang kita juga sudah mengetahui sesuatu yang memang itu sesuatu yang wajib, yang ini sesuatu yang sunnah, ini sesuatu yang mubah. Itu kadang kita sudah tahu itu, kita dapat pelajaran itu, apakah itu melalui majelis-majelis dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak diingatkan terus oleh guru-guru kita, maka kita akan lalai, maka kita akan lupa. Maka guru-guru kita ini disebut dengan mursyid. Nah, di dalam Islam, hidayatul irsyad itu secara tidak langsung kita itu punya pembimbing, mursyidnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan salah betul ketika ada orang yang beragama, lalu dia kemudian beramal, tapi tidak mensandarkan amalannya itu kepada Rasulullah. Mau kemana dia sandarkan? Karena pembimbingnya langsung itu adalah Rasulullah. Sholat kita, bagaimana kita bisa tahu sholat kita seperti ini? Kita lihat guru kita sholatnya seperti itu, lalu kemudian guru kita dari mana dia dapat sholat seperti itu? Tentu dari hadis-hadis Nabi. Lalu kemudian dengan begitu banyaknya hadis, terjadilah penyeleksian hadis, mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif, dan mana hadis yang maudhu yang memang harus kita tidak pakai. Jadi harus kita buang itu hadis maudhu itu. Nah, maka ketika kita sudah belajar seperti itu dan kita rangkum semua itu di dalam hadis-hadis sahih, lalu kemudian yang hadis sahih itu kita amalkan di dalam perbuatan kita. Nah, seperti itulah amalannya Rasulullah. Walaupun secara tidak langsung Rasulullah itu mursyidnya kita. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu mursyidnya langsung Rasulullah. Lalu kemudian para tabi'in itu mursyidnya sahabat-sahabat Rasulullah. Begitulah penyampaian ajaran itu, ajaran agama Islam itu. Hingga kemudian sampailah kepada kita. Setelah ada dari Rasulullah, kemudian ke sahabat, lalu kemudian tabi'in. Nah, ini generasi-generasi terbaik nih. Sahabat dan tabi'in. Itu generasi-generasi terbaik. Maka setelah itu baru para ulama-ulama mazhab yang sudah banyak menuliskan karya-karyanya di kitab-kitabnya. Nah, itulah. Lalu kemudian ada ulama-ulama yang sudah mulai menyeleksi begitu banyaknya hadis yang berseliweran. Ternyata hadis itu di dalamnya juga ada hadis maudhu dan hadis-hadis yang dhaif, dikarenakan perkembangan Islam pada waktu itu setelah Rasulullah wafat, itu umat Islam itu terbelah menjadi firqah-firqah, dan firqah-firqah yang nampak tuh banyak sekali, tapi secara garis besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas tuh langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalamnya nanti ada firqah-firqah yang lain, ada Mu'tazilah, ada Khawarij dan lain sebagainya. Nah, lalu firqah yang benar-benar sama sekali keluar dari Islam, nah itulah dia Syiah. Itu Syiah. Nah, Syiah itu nanti banyak sekali, ada Rafidah, segala macam itu semua. Jadi, nah, lalu kemudian setelah adanya firqah-firqah inilah hadis itu semua tercampur. Ada yang merupakan ucapan sahabat, ada kemudian hanya berupa syair-syair, semua terkumpul semua, hingga kemudian muncullah beberapa ulama hadis yang mulai menyeleksi hadis-hadis ini. Nah, ini Bapak sekalian, maka kalau kita lihat bagaimana Islam itu ajarannya kemudian sampai kepada kita, ya seperti itu. Rasulullah itu mursyidnya para sahabat. Sahabat itu mursyidnya para tabi'in. Barulah sampai ke kita. Lalu para ulama-ulama terdahulu kita. Para ulama-ulama kita salafus saleh yang terdahulu. Nah, lalu kemudian hidayatul irsyad ini sangat kita butuhkan. Tanpa ada hidayatul irsyad, itu apa yang sudah kita dapat, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti orang yang sudah belajar tajwid, walaupun dia sudah tahu nih hukumnya,
Ini hukumnya izhar, ini hukumnya idiom bila guna, ini wiguna. Itu tanpa ada mentor, tanpa ada pembimbing, itu bisa jadi apa yang kita baca itu belum tentu benar. Jadi harus ada pembimbingnya. Begitulah kita memohon kepada Allah di dalam doa kita itu, ihdinas siratal mustaqim, itu salah satunya kita memohon hidayatul irsyad. Agar kita ini terus dibimbing. Nah, itu dibimbingnya itu dengan cara apa? Itu tadi hanya dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadisnya. Yang ini menjadi rujukan kita. Setelah kita jadikan ini rujukan kita, lalu kita bergurulah, kita cari, itulah yang disebut dengan mursyid itu, membimbing kita. Dengan cara kita mendatangin majelis-majelis taklim, apa yang tidak kita ketahuin, kita tanya. Apa yang sudah kita tak ketahuin tapi kita masih belum jelas, kita tanya. Nah, itulah kita dibimbing. Jadi bukan berarti kita itu hanya belajar, tapi belajarnya belajar sendiri. Salah. Harus ada pembimbing. Seperti itu. Nah, maka kita mohon dalam salah satu doa kita, ihdinas siratal mustaqim, itu kita memohon kepada Allah agar kita diberi hidayatul irsyad. Lalu kemudian kita memohon kepada Allah di dalam hidayah itu ada disebut dengan hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini, kita memohon kepada Allah pertolongannya. Apa pertolongannya yang kita mohon kepada Allah? Kemudahan di dalam beribadah, kemudahan di dalam beramal. Karena apa? Banyak orang yang sudah tahu tentang tata cara sholat itu yang benar, bagaimana sudah ada yang tahu. Bagaimana untuk meraih pahala yang begitu banyak itu banyak yang sudah tahu. Sholat di masjid itu lebih besar pahalanya timbang itu sudah banyak yang tahu. Datang ke masjid untuk sholat Jumat lebih awal itu juga sudah banyak yang tahu. Banyak yang tahu itu. Mendengar azan, disunahkan kita untuk menjawabnya. Itu kan, itu sudah banyak yang tahu. Tapi untuk melaksanakan yang remeh seperti ini pun terkadang kita lupa. Nah, maka ketika kita memohon kepada Allah pertolongannya, hidayatul taufik itu diberikan kepada kita. Jangankan yang kecil, urusan yang kecil seperti menjawab azan, perkara yang besar pun kita bisa melaksanakannya dengan ringan. Itulah hidayatul taufik. Jadi orang beribadah itu gak ada rasa bahwa dia itu terbebani. Mudah saja dia untuk melaksanakan ibadah itu. Amalan-amalan soleh itu dia lakukan gampang saja, mudah saja dia melakukannya. Nah, itu tadi, karena di dalamnya itu ada hidayah taufik. Maka ketika ada orang yang sudah tahu dengan perkara-perkara ini haram, ini hukumnya halal, ini subhat, ini mubah, ini makruh. Ketika ada orang yang sudah tahu semua hukum masalah itu, tapi masih tetap dilanggarnya, malah yang sunnah ditinggalkannya padahal dia sudah tahu. Nah, ini hidayah taufik itu belum ada bagi orang yang seperti ini. Nah, maka kita mohon kepada Allah. Itulah dia ihdinas siratal mustaqim itu. Salah satunya itu di dalamnya itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, Kau berikan kepada kami hidayah taufik. Beri kami ini kemudahan, beri kami ini kelapangan, kemudahan di dalam beribadah. Nah, itu bukan kemudahan kelapangan dalam pekerjaan kita, tapi kemudahan kelapangan di dalam beribadah. Baik itu perkara sunnah, perkara wajib, semua itu ibadah itu kita lakukan dengan taufik dari Allah. Hingga kemudian kalau orang sudah melaksanakan ibadah seperti itu landasan ibadahnya itu hanya ingin mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau hidayah sudah seperti itu, nah orang masuk surga itu kan dikarenakan rahmatnya Allah. Maka rahmatnya Allah tercurah kepada orang yang seperti ini. Nah, itu yang kita mohon kepada Allah. Nah, lalu kemudian yang terakhir di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim itu ada yang disebut dengan hidayatul tasbih. Apa itu? Kita mohon kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang istiqomah.
apa yang sudah kita lakukan ini maunya tetap terus sampai akhir hayat kita. Itu kita mohon kepada Allah. Karena ada, kalau bahasanya itu di awalnya itu nampak seperti orang yang begitu semangat ibadahnya di awalnya, tapi di akhirnya ternyata bahasanya itu kalah, KO, bahkan lepas sama sekali, dia tidak mau melaksanakan lagi. Itu orang yang tidak istiqomah. Maka di dalam hadis Nabi itu, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Pada akhirnya itu tadi. Jangan sampai kita itu sudah menjadi orang yang beramal sudah begitu banyak, terus kita beramal, tapi ternyata pas di akhirnya kita rusak semua. Apakah rusak dikarenakan akidahnya? Apakah rusak dikarenakan memang sudah tidak bisa lagi beramal? Nah, maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi pada akhirnya itu yang dilihat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang lain itu Rasulullah bersabda, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu hasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia memasukinya. Dan sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia memasukinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka di sini perlukanlah kita untuk merawat keimanan yang ada pada diri kita, lalu kemudian menjaga hidayah yang sudah kita raih. Nah, agar jangan sampai nanti yang tadinya kita beramal dengan amalannya orang ahli surga, sehingga kata Rasulullah SAW jaraknya itu hanya tinggal satu hasta lagi dia dengan surga itu, dikarenakan amalannya itu. Tapi lalu kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalannya ahli neraka. Ternyata rupanya jarak dia dengan pintu neraka itu pun dekat sekali. Malah justru sebaliknya, ada orang yang di awalnya itu beramal dengan amalan ahli neraka, tapi di ujung akhirnya dia beramal dengan amalan ini surga, sehingga kemudian surga itu lebih dekat pintunya dengan dia karenakan amalan dia itu. Maka benarlah kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, bahwa amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka kita jaga ini. Nah, itulah yang kita mohon kepada Allah. Hidayatul irsad, hidayatul taufik, dan hidayatul tasbit. Nah, tasbit ini kan istiqomah. Kita mohon kepada Allah agar Allah itu memberikan kepada kita hidayah, yang dimana hidayah itu menjadikan kita itu orang yang istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Jangan nanti seperti ini sudah secara umum nih kalau kita lihat ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Itu kalau di bulan Ramadan itu ya memang umum sepertinya. Orang sudah bergiat, berlomba-lomba semua untuk beribadah. Benar, memang benar. Ingin meraih la'alakum tattaqun itu. Mulai dari puasanya dijaga agar jangan batal, kemudian ibadah puasanya dijaga agar supaya menjadi ibadah puasa yang meraih pahala yang sempurna. Lalu kemudian amalan-amalan sunnah di dalamnya ingin diraih dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, lalu kemudian sodakohnya, banyak sekali itu. Nah itu kan kalau di bulan Ramadan tuh memang itu tidak ada salah, kita memang benar harus seperti itu. Tapi biasanya kalau selepas Idul Fitri, disitulah terseleksi siapa yang akan menjadi orang yang pemenang sebenarnya. Itu artinya itu kalau tadinya kita lihat di awal-awal Ramadan masjid itu penuh safnya, hingga kemudian makin ke depan Ramadannya, makin mendekati Idul Fitri, makin tersaringlah saf-saf itu.
Yang tadinya penuh makin maju ke depan. Begitu juga lah nanti setelah Idul Fitri. Nah maka kita memohon kepada Allah, hendaknya kita itu menjadi orang yang istiqomah, yang memang dari awal sudah memasukin masjid untuk sholat, ya terus, jangan di bulan Ramadan saja. Seperti itu. Baca Al-Qur'annya dikejar sampai ingin hatam satu juz, yang ingin hatam satu kali Al-Quran sampai berulang-ulang mungkin di bulan Ramadan itu sampai dia raih, tapi kemudian setelah di bulan Ramadan semuanya, nah itu nggak istiqomah. Maka kata Rasulullah tuh lebih senang dengan orang yang melakukan amalan itu walaupun itu amalannya sedikit tapi rutin. Nah, jadi sedikit tapi rutin, itu Rasulullah SAW tuh lebih senang dengan orang yang beramal seperti itu. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, amalan itu tergantung pada akhirnya. Yang sampai nanti di akhir hidup kita itu, atau di akhirnya kita sudah, kalau kita ini sudah berumur Pak ya, itu sudah uzur. Yang tadinya badan kita sehat sudah tidak sehat. Yang tadinya sholatnya masih bisa berdiri sudah tidak bisa berdiri karena kondisi fisik. Lalu kemudian yang tadinya matanya masih bisa melihat dengan membaca Al-Quran, lalu kemudian matanya sudah mulai tidak bisa lagi melihat secara sempurna. Nah, ini kan kita memohon kepada Allah itu agar di akhirnya kita itu, kata Rasulullah itu, jangan sampai nanti di akhirnya itu amalannya itu justru amalan ahli surga. Nah inilah yang kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan yang kita mohon di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, hidayatul irsad, hidayatul taufik, dan hidayatul tasbit itu kita raih semuanya. Lalu kemudian, kenapa di antara kita ini memang ada yang di akhir hayatnya itu atau di ujung akhirnya itu justru dia beramal dengan amalan ahli neraka? Itu dikarenakan orang ini sudah tersesat setelah mendapat hidayah. Karena kan pada intinya kita ini sudah mendapat hidayah karena dengan keimanan kita. Tapi di tengah perjalanan kita ini tersesat. Hidayah ini kan petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu kan sudah jelas. Kenapa yang sudah jelas itu menjadikan kita itu tersesat? Nah, maka yang pertama itu dikarenakan faktor keimanan. Keimanan itu dilemahkannya sendiri. Nah, dia sudah beriman, tapi keimanannya itu justru dilemahkannya sendiri. Maka keimanan kita itu harus kita pupuk terus, Pak. Kita pupuk terus dengan cara apa? Amalan-amalan soleh kita. Jadi amalan-amalan soleh kita itu akan memperkuat keimanan kita. Agar jangan sampai iman kita itu lemah. Itu. Lalu kemudian yang kedua, biasanya orang yang tersesat setelah diberikan hidayah oleh Allah itu adalah orang yang selalu meremehkan dosa. Lalu kemudian dia meremehkan maksiat. Artinya apa begini? Oh, ini kan dosanya cuma 1. Tapi kalau saya berbuat seperti ini, pahalanya kan bisa 100. Artinya apa? Dosa yang 1 itu sudah terhapus dengan pahala yang 90, dengan pahala yang 100. Artinya masih ada sisa 99 pahala. Dia main hitung-hitungan dia kepada Allah. Seperti itu. Main hitung-hitungan dia. Akhirnya apa? Meremehkan dosa. Setelah meremehkan dosa, meremehkan maksiat. Jadi mohon maaf Bapak. Orang sekarang itu gampang sekali umroh Pak ya. Mungkin latar belakangnya beda-beda nih. Nah, mungkin ada yang ya seperti itu. Ingin supaya dosanya terhapus. Dia pergi umroh. Tapi selepas umroh, mohon maaf, yang sering goyang di panggung, lepas lagi tuh pakaian. Nampak lagi auratnya. Nanti rindu lagi dia, mau ke Mekah, ke Masjidil Haram. Umroh lagi dia. Nanti setelah itu, balik lagi seperti itu. Nah, seperti itu artinya orang yang meremehkan dosa, Pak. Meremehkan dosa dan meremehkan maksiat. Kan katanya kalau orang melaksanakan umroh, itu kan dosanya dihapuskan. Benar, tapi kita nggak boleh meremehkan dosa. Sehingga kemudian seakan-akan umroh itu dijadikan seperti pencuci dosa. Di dalam Islam tuh ada nggak seperti itu? Tidak kan? Justru amalan itu yang bisa menghapus dosa yang kita lakukan.
Maka kalau dosa itu terus dilakukan karena meremehkan, tapi tidak ada amalan yang rutin dilakukan untuk menghapuskannya, lalu tiba-tiba kemudian di akhir tahun dia langsung umroh, jeblek, dia langsung beranggapan, nih dosa saya sudah terhapus. Nah, saya nggak sholat setahun, tapi saya umroh nih, berulang-ulang, dosa saya sudah terhapus. Nggak seperti itu. Itulah akibat orang yang meremehkan dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini, itulah termasuk orang yang sudah mendapat hidayah, lalu kemudian mereka ini tersesat. Lalu kemudian lagi yang termasuk orang yang tersesat setelah mendapat hidayah, nah ini menjadi perhatian kita nih Pak. Berhati-hatilah kita memilih lingkungan dan teman Pak. Karena teman itu sangat mempengaruhi kita Pak. Teman. Nah, bisa jadi kita dapat teman yang baik, kita pun menjadi orang yang baik, alhamdulillah. Tapi bisa jadi kita dapat teman yang ahli maksiat Pak. Orang yang teman yang suka meremehkan dosa. Yang tadinya kita tahu bahwa maksiat, bahwa dosa itu adalah perkara yang haram, yang kita sudah tahu. Tapi karena kita dipengaruhi oleh teman, itu semua bisa buyar Pak. Maka hati-hatilah memilih teman. Maka teman yang terbaik itu kalau mau cari teman, datanglah ke masjid. Di masjid itu interaksi kita dengan siapapun ada di dalam masjid itu. Ada di dalam masjid, itulah teman kita. Pulang pun kita dari masjid nanti, kalau masih bisa kita sambil bercakap-cakap apa segala macam, itu tentu percakapannya tidak lain dan tidak bukan tuh di luar hal-hal yang maksiat dan dosa. Nah itulah teman. Jadi ketika kita salah memilih teman, rusaklah. Akhirnya hidayah yang sudah kita dapat itu hilang, tersesat akhirnya orang ini. Nah, lalu kemudian yang terakhir, orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, lalu kemudian tersesat dia, itu dikarenakan dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ini Rasulullah SAW di dalam hadisnya, beliau mengatakan, amalan tidak akan menyelamatkan seorang pun di antara kalian. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasul? Ya, tidak juga saya. Hanya saja Allah menjagaku dengan limpahan rahmatnya. Nah ini artinya apa? Semua apapun yang kita lakukan, itu dasarnya adalah ikhlas kepada Allah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya rahmat Allah. Itu yang maksud di dalam hadis Rasulullah SAW ini. Jadi ada orang yang tertipu itu dengan amalannya sendiri. Dia udah merasa, dia udah beramal. Banyak dia melakukan amalan-amalan. Ternyata amalan-amalan yang lakukan itu adalah amalan-amalan yang tertolak, Pak. Maaf ya, dengan bahasanya itu bahasa amalan-amalan yang bid'ah lah. Yang tidak ada sumbernya. Salah, Pak. Dengan orang yang seperti ini. Dia udah merasa tuh bahwa dia itu udah beramal. Tapi ternyata dia beramal dengan amalan yang di dalamnya itu tidak ada rahmat Allah. Nah, jadi mana tuh amalan yang ada di dalamnya itu rahmat Allah? Itu tadi amalan yang ikhlas karena Allah, dan yang kedua sumbernya itu jelas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak, mudah-mudahan ini sedikit memberi tambahan ilmu bagi kami dan kita semua. Dan apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak mungkin ada kurang dan salahnya, dan kami mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah Engkau, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. Jadikan ini Pak doa di antara doa-doa kita. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Itu mengenai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.